Gimana? Lanjut ngobrol sama anak. Ya, kalau kawan-kawan bersedia mendiskusikannya, ya saya siap. Ini mumpung Walaupun ada Gus Yusuf ya. Artinya gini, kita jangan menghujat. Kalau Anda bertanya tentang Islam, silakan nanti ini ada Gus Yusuf biar menjelaskan. Nah, kalau boleh bertanya lagi boleh, tapi jangan lu punya asumsi kemudian ngotot gitu kan. Enggak. Saya enggak menghujat, bro. Santai aja. Iya, sama Gus Yusuf. Siapa nih? Saya belum sholat asar nih. Apa, Her? Itu isunya itu. Jibril adalah jin. Menurut sumbernya dulu harus sebut. Ini dari sumber ini, dari hadis ini, dari Quran ini, gitu. Tapi kalau asumsi gereja, wah, jangan dibawa ke sini kalau ditanyakan gitu-gitu. Kenapa mute? Oh, sorry, ke mute. Enggak. Oh, enggak bisa screen ya? Iya. Gini, ada hadisnya dulu atau cuma asumsi mau menunjukkan hadis atau Quran atau apa? Jadi gini, dari tafsir, dari kitab, lalu dari Anda akan tunjukkan hadis. Itu akan tunjukkan hadisnya, kitab tafsirnya itu. Ada, jadi dia pembuktian, nanti pembuktian saya dari ini hadis. tak kasih share screen ya. Akan tetapi yang Anda share screen itu boleh hadis, Quran, atau tafsir gitu ya. Nah, karena ini pertanyaan Anda ke umat Islam gitu. Tapi jangan bilang, oh ini jangan dari web Isa dan Islam. Gitu. Nah, sudah, silakan share screen. Oke, sudah bisa ya? Ya udah. Oke, jadi kawan-kawan tenang saja, saya nggak mungkin menghujat, nggak mungkin, karena saya menghindari hal yang demikian, karena yang demikian itu bukanlah sifat seorang pendebat yang setidaknya cicitnya dari akademis ya kan. Kalau nggak mau disebut bapaknya atau kakeknya, cicitnya aja ya. Wah, ini yang sharing siapa ini? Oke, bentar ya. Saya mulai dari sini dulu ya. Ini saya mau diskusi dengan siapa, bro? Udah, kalau di sini ini bukan jadi siapa-siapa. Ya. Bebas, Her. Ya, oke. Oke, ya. Ntar ya, saya cari dulu ya. Ini. Shalom teman-teman. Pernah baca buku ini? Ya, sebentar. Shalom teman-teman. Ini udah bisa di live kan kah? Ini gimana menurut Boleh izin nge-live? ISDN? Iya. Apakah boleh? Enggak. Ini record aja. Boleh. Yes, oh, ini record aja. Oke, kalau gitu. Terima kasih, Pak. Yuk. Silakan. Terus, ya sudah. Sudah ya, sudah pernah baca buku ini ya? Ustaz M. Duha Abdul Jabar. Iya, betul. Haji N. Burhanuddin LCMSI. Ya, silakan. Langsung aja. Ya, maksudnya apa dulu? Iya, udahlah. Iya, lanjut. Udah. Langsung. Oke, ntar ya. Oke. Ini nampak ya, bro? Oke, iya. Di sini malakun atau malaikat, ya, malakun ialah jenis jin.
Malaikat itu adalah Bacanya jenis. komplit, Her. Baca menurut orang Arab. Bacanya yang komplit. Oh iya, Her. Ya, komplit ya, Her. Nah, oke. oke. Lanjut, Her. Menurut orang Arab, malakun ialah jenis jin yang bersih dan baik. Di dalam Al-Quran disebut bahwa malaikat dapat berwujud manusia berjenis kelamin laki-laki yang mendatangi hamba pilihannya, di antaranya datang kepada Maryam. Oke, ini pertama ya. Di sini malaikat itu adalah jenis jin dan Menurut berkelamin Arab. ya. Menurut orang Arab. Ya, oke. Sumbernya ini, Bro. Ya. Ini sumbernya. At-Sya'labi fikul lugha wa syirut Arabia. Nih, yang di bawah ini. Ya, lanjut, Her. Lanjut ya. Ya, udah lanjut Nah, aja. saya mau buktikan dulu jenis kelaminnya Jibril, ya. Nah, ini. Di sini hadis Sahih Bukhari 2997, ya, Muhammad berkata, aku bermimpi pada suatu malam ada dua laki-laki datang kepadaku. Keduanya berkata, malaikat yang menyalakan api adalah Malik sebagai penunggu neraka, sedangkan aku adalah Jibril dan Mikail. Jadi malaikat itu berjenis kelamin laki-laki. Oke, tentang jin. Lalu sini. Ini semua dibuktikan dengan data ya, Bro. Lalu tentang jin. Sini tafsir Qurtubi, ya. Si putih. Oke. Nah, kita mulainya. Bentar, saya besarkan dulu layarnya. Oke, mulainya dari sini ya. 31 Barisa. Si putih. Bentar ya. Bentar. Ya. Mulai dari sini ya. Dari Ibnu Abbas ya. Mulai dari sini kita, Bro. Dari sini Ibnu Abbas menjelaskan firman Allah Ta'ala, bujukan orang munafik itu adalah seperti bujukan setan. Ibnu Abbas berkata, pada masa kekosongan Rasul dahulu, ada seorang pendeta Yahudi bernama Barsisa. Pendeta Yahudi bernama Barsisa. Dia beribadah di kuilnya selama 70 tahun. Selama itu dia tidak pernah maksiat kepada Allah sedikit pun, sehingga dia pun berhasil membuat iblis letih. Iblis kemudian mengumpulkan bala tentara setan. Ingat ya, iblis mengumpulkan bala tentara setan dan berkata, jadi bala tentara setan itu di bala tentara iblis, dan berkata, aku bisa mendapati seorang dari kalian yang dapat memberikan kecukupan padaku terkait persoalan apakah aku bisa mendapati seseorang dari kalian yang dapat memberikan kecukupan padaku terkait dengan persoalan Barsisa. Setan menjawab, si putih. Si putih adalah bala tentara setan. Nah, siapa si putih ini? Dijelaskan di sini, yang bertugas menggoda para nabi. Dialah yang datang kepada Nabi Muhammad dalam wujud malaikat Jibril. Jadi si putih ini adalah si Jibril yang masuk kategori jin yang disebut bala tentara iblis. Kamu minta pulsa. Oke. Jadi ini, Bro ya. Si putih adalah Jibril yang masuk dalam bala tentara setan. Bala tentara setan ini. Si putih adalah bala tentara setan yang bertugas menggoda para nabi. Dialah yang datang kepada Nabi Muhammad dalam wujud malaikat Jibril. Ya, oke. Lalu pembuktiannya lagi kesini ya. Ini sudah nangkap ya. Maksud saya bahwa Jibril itu adalah jin ya, dengan data yang
awal ensiklopedia, lalu di dalam hadis, lalu di sini tafsir. Ini tafsir Qurtubi ya, Bro. Ini Qurtubi. Lanjut, Her. Lanjut. Oke, ini tafsir Qurtubi 18 surah 59 ayat 16-17. Nah, lalu dikatakan lagi di dalam apa ya? Mungkin kita klarifikasi dulu apakah jin atau klarifikasi dari Alkitab seperti apa bentuk jin? Ya, sedikit ya kita. Nggak usah Alkitab dulu, itu aja yang dibahas Quran dulu aja. Oke. Quran, Islam dulu aja itu versi Islam. Oke, jadi ke Oke, Al-Quran. back. Oh, ada Om Herdi ini. Sorry Om Herdi. Her. Ya. Ya, Belum. ya enggak yang tadi apa tadi sekilas gua ngelihat tadi tuh Herdi nampilin apa yang terakhir tuh. Enggak sih Herdi. Yang sebelum ini nih, Gus. Yang sebelum ini Her. Qurtubi, tafsir Qurtubi. Boleh tampilin lagi nggak Her? Enggak ada gini maksudnya si Herdi menyampaikan bahwa Jibril itu jin, kan gitu. Kesimpulannya jin putih yang menggoda malaikat menggoda para nabi, kan begitu. Iya, tampilin. Ya. Tampilin lagi Her yang tadi Her. Her. Iya, Bro. Nah, tuh. Nah, Tampilin lagi yang tadi. Yang Qurtubi tadi ya. yang Qurtubi Her, Yang si putih itu, putih apa? Nah, pertanyaannya jadi gini Her. Yang tanya jawab itu siapa Her tadi Her? Dari riwayat itu Her. Nanti dulu Bang Arman. Santai aja. Iya. Santai aja. Iya. Dia ini mahasiswa saya nih, mahasiswa yang belum lulus nih. Oh, iya. Orang kaya dong berarti dia ya. Bayar SKS terus. Iya. Oke. Ya, Bro. Sini. Lakan. Nah. Ya, coba Her. Nah, coba tadi berwaseso. Berarti meriwayatkan ada riwayat, ya kan Her? Ada hadis meriwayatkan tentang berwaseso. Kan sedang berdialog dengan seseorang. Ya. Nah, yang tadi itu yang mengatakan bahwa itu adalah jin putih itu siapa Her? Ya. Yang ngomong tadi itu loh, itu jin putih. Malaikat itu adalah jin putih itu siapa Her? Setan. Nah, jadi setannya yang ngomong bahwa itu jin putih. Berwaseso, kan begitu Her? Setan ngomongnya ke iblis, Bro. Kok setan ngomongnya ke iblis? Ini loh berwaseso tadi loh. Iya. Ketika berwaseso, nah itu kan, jadi didatangi seorang. Nih, kita baca lagi nih, bentar. Lewatnya dibaca yang komplit, Her. Ya, bentar. Ya. Sholat asar dulu ya. Nah, iblis kemudian mengumpulkan bala tentara setan. Ya. Oke? Dan berkata. Bang Agus, bentar, Her. Mas Agus. Iya, lanjut. Iya, Gus. Nanti saya masuk lagi nanti nih. Insya Allah. Iblis kemudian mengumpulkan bala tentara setan dan berkata, apakah aku bisa mendapati seorang dari kalian yang dapat memberikan kecukupan padaku terkait dengan persoalan Barsisa? Ya, tahan dulu ya, Her. Namun saat itu malaikat Jibril kemudian datang dan masuk di antara keduanya. Tolong di scroll ke atas lagi dikit, Her. Ke atas, bukan. Salah, arahnya salah. Nah, kebanyakan. Namun saat itu malaikat Jibril kemudian masuk datang di antara keduanya. Keduanya itu siapa? Antara si putih dan Nabi kan? Antara keduanya si putih dan Nabi. Si putih ini kan setan nih. Lalu ia mendorong tangannya sehingga si putih pun jatuh di dataran ini. Ya, oke. Artinya di sini Jibril dan si putih beda kan? Oke, gini. Ini bantuan tanda kurung, Bro. Kita lihat kalimatnya dari sini, oke? Boleh? Oke, dari sini ya. Nah, apakah aku bisa mendapati seorang dari kalian yang dapat memberikan kecukupan padaku terkait dengan persoalan Barsisa? Setan menjawab, si putih adalah bala tentara setan yang bertugas menggoda para nabi. Dialah yang dimaksud di situ si putih ya, yang datang kepada Nabi Muhammad dalam wujud malaikat Jibril. Oke? Ya, oke. Itu bisa dipahami dalam wujud Jibril. Oke. Kan itu. Ya. Guna membisikkan
Lalu, namun saat itu kemudian Jibril datang, Jibril yang asli datang nih. Kemudian datang dan masuk di antara keduanya. Keduanya ini siapa? Kan gitu dong. Makanya ditolong, dibantu. Oke. Jadi Itu dalam kurung itu si Putih dan Nabi. Nah, ini Jibril asli datang. Artinya Jibril dan si Putih berbeda. Kan gitu. Oke. jadi Ya, ganti. Yang bahasan yang lain lagi lah. Loh, bentar bro. Berarti ada Jibril palsu gitu. Iya, itu Jibril palsu, si Putih itu Jibril palsu. Itu yang suka dalam wujud Jibril tuh. Setan menjawab si Putih. Nah, kan. Dalam wujud malaikat Jibril gitu kan. Ya. Sekiranya gini, ini kan narasi ini kan diselamatkan. Ganti aja Her. Ini dari muda gitu. Ini ya. Ini apa? Yang datang dan masuk di antara keduanya si Putih dan Nabi. Artinya si setan yang menyerupai Jibril, ya kan? Nah, terus Jibril aslinya datang. Setan yang menyerupai Jibril itu si Putih, ya kan? Dialah yang kita baca ya. Kita acukan dulu tanda kurung, kita lihat dulu ya. Kemudian beliau dalam bentuk wahyu, bisikan kepada beliau dalam bentuk wahyu. Namun saat itu malaikat Jibril kemudian datang dan masuk di antara keduanya. Sebenarnya lanjut. Lalu Jibril mendorongkan tangannya sehingga si Putih jatuh di India. Bro. Keduanya ini salah, keduanya si Putih dan si Nabi. Justru keduanya ini, ini kan terlibat percakapan antara iblis dan setan. Jangan di-scroll, percuma di-scroll, orang di situ kasusnya. Jangan di-scroll, kasusnya ada di situ. Jangan ditutupin. Case-nya ada di situ. Case-nya ada di situ. Jangan ditutupin. Aduh. Udah selesai ya. Iya, gue bilang ganti aja gitu. Ganti aja. Jadi jangan ditutupi, jangan. Bukan menutupi bro, gini. Iya, karena ketika mau dijelaskan ulang. Bisa nggak saya bicara bro? Bisa nggak? Tenang. Jadi sini kan ada percakapan iblis dengan iblis dan iya, betul. Aduh, bentar. Iblis kemudian mengumpulkan bala tentara setan dan berkata, dan berkata, apakah aku bisa mendapati seorang dari kalian yang dapat memberi kecukupan padaku terkait dengan persoalan Barsisa? Setan menjawab. Jadi di sini ada interaksi setan dan iblis, bro. Jadi keduanya yang dimaksud. Iya, tahu itu sudah. Tahu. Udah. Nggak usah nyari jalan, Herdi, dari narasi kayak begini. Case-nya aja. Buka case-nya aja tadi. Namun, gitu loh. Putih. Itu di situ aja case-nya. Jawab si Putih. Gue tahu teknik itu, gue tahu. Jelas itu. Paham itu, gue paham. Teknik itu paham. Nah, dijelaskan oleh setan. Iya, kamu astaga. Anda tanya kan? Nah, ini jawabannya. Enggak, Anda tanya apa, Herdi? Cari case yang lain. Anda tanya, ini jawabannya. Bukan begitu, bro. Ya, ini nggak dapat. Ini Anda tanya, ini jawabannya ini. Nah, setan menjawab. Bentar dulu. Setan menjawab si Putih. Si Putih Jibril kan ini maksud. Nah, enggak. Salah. Bukan. Si Putih adalah bala tentara setan yang bertugas menggoda para nabi. Dialah yang datang kepada Nabi Muhammad dalam wujud. Jadi setan itu berusaha menyerupai malaikat Jibril. Setan. Nah, dia mana buktinya menyerupai malaikat Jibril? Lanjut. Namun saat itu malaikat Jibril datang. Nah, gitu. Gitu. Yang datang kepada Nabi Muhammad dalam wujud. Jadi setan ini menyerupai wujud malaikat Jibril untuk menggoda Nabi Muhammad, gitu loh. Mana kata menyerupainya? Mana menyerupainya? Dialah yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam wujud malaikat Jibril. Jadi setan ini mengambil wujud malaikat Jibril, ya kan? Guna menyampaikan guna menyampaikan bisikan-bisikan kepada beliau dalam bentuk wahyu. Nah, dia membuat wahyu palsu kan? Namun saat itu malaikat Jibril
Jibril kemudian datang dan masuk di antara keduanya ketika si setan ini membisikkan Nabi. wahyu-wahyu palsunya kepada Nabi. Jibril datang dan didoronglah si putih itu. Nah, dia tuh siapa? Yang mendorong siapa? Ayo, gue tanya. Yang mendorong kan Jibril, mendorong si putih kan gitu. Berarti Jibril dan putih beda. Aduh, Herdi. Sudah boleh gantian, Bro? Boleh, monggo ganti aja, ganti. Lebih baik ganti. Jangan yang ini terlalu sederhana, Her. Gantian ya. Bang Herdi harus cerdas untuk jadi orang Islam itu. Ya repot kalau nggak bisa gantian, Bro. Nah, saya pikir Pak Agus Herdi ini cerdas, cukup cerdas. Cuman di sini kayaknya agak terlalu tidak berhati-hati Herdinya. Gitu. Ya. Nah, kalau saya sih nggak cerdas. Boleh nggak saya bicara? Boleh nggak saya bicara? Ya boleh. Nggak bisa di. Tenang ya. Di sini kan percakapan antara setan dan iblis. Ya. Masih bingung. Ulang, lagi nyari celah, lagi Her. Percuma Her, ganti topiknya, mendingan. Kenapa Beneran, ketakutan? Kenapa ketakutan? Enggak ketakutan. Justru lu yang terguncang dengan kalimat namun. Bang, lanjut aja Bang. Biar aja. Kita Iya, dengar dulu apa pertanyaan. iya. Baca semua, jangan sepotong-sepotong, baca semua. Iya, oke, baca semua ya. Oke. Jadi tenang. Apakah aku bisa iblis yang berkata, apakah aku bisa mendapati seorang dari kalian yang dapat memberikan kecukupan padaku terkait dengan persoalan bersisa? Nah, setan menjawab si iblis merespon perkataan iblis. Si putih adalah bala tentara setan. Setan ya. Ingat setan ya. Bentar dulu bagus, biarin dulu kayak gitu. Ini siapa sih? Baca terus Herdi, baca terus. Jangan menakwil dulu dong. Jangan Baca dulu dipotong. semua. Baca terus. Ya, si putih adalah bala tentara setan yang bertugas menggoda Nabi. Dialah yang datang kepada Nabi. Ini bercerita ya. Setan bercerita. Dialah yang datang kepada Muhammad dalam wujud malaikat Jibril guna menyampaikan bisikan. Potong dulu Her. Bentar dulu Her. Dengar dulu. Dalam berwujud. Malu saya bro. Dia datang. Jangan hapus. Dalam berwujud apa? Jangan dihapus lah Her. Jangan ditutup. Enggak, biar baca selesai. Jangan dicekat dulu ya. Jangan ditutup. Iya. Berwujudnya. Kawan-kawan kok ketakutan ini. Enggak ada ketakutan. Lu yang terguncang Her. Lu terguncang karena lu nggak teliti. Jadi terguncang gitu Her. Bisa tidak teratur tidak. Ya. Saya kan sudah bisa membuktikan satu, Jibril punya jenis kelamin laki-laki, ya kan? Dalam mimpi ya. Ya, Mimpi Her. Kamu tahu nggak? Mimpi. Aduh Herdi mimpi. Muhammad kalau mimpi nggak ada satu pun yang bisa memalsukan mimpi Muhammad. Kamu baca literatur. Iya, tapi itu kan pandangan dalam mimpi, coy. Gimana sih lo Her? Aduh, mana sih Her? aduh. Ganti lo Her, ganti yang lain topiknya. Dan saya sebenarnya mau membuka apa yang kalian tahu, bro. Saya ingin apa yang tidak tahu. Mudah dipahami kalau orang Islam itu mudah sekali itu cerita itu dipahami itu. Ya, lebih mudah ini daripada novelnya Oke. Anggaplah saya iya. Kayak yang tadi aja Pak Agus, tadi yang Mang Luga belum selesai tuh. Iya. Yang cawan. Tak mungkin si Herdi lebih paham tadi daripada Herdi lebih paham ini. Ayo kayak gitu tadi. Coba Her, jelasin yang tegas Her. Si Luga. Pak Agus silakan. Doanya Yesus ini Bang Bilal. Dama. Enggak, tadi kan Luga di sini Her. Tadi Luga lama panjang ada hampir 2 jam. Iya, Kayaknya di satu topik itu dia nggak selesai deh ngejelasinnya, nggak bagus. Coba mungkin lu bisa ngejelasin. Beneran Her, ini ada ini di record loh. Jadi ada sambungannya ada. Beneran ada. Iya.
kalian ini saya lihat ketakutan bro, saya bawa topik itu. Enggak, lo yang terguncang begitu lo tahu lihat kata namun, nah terguncang lo, gitu. Bentar bang. Ya. Itu juga kan dia bilang bentuknya laki-laki. Di Bible sendiri digambarkan bentuk laki-laki loh. Jangan nangis bilang mama ya. Ya silakan kamu buktikan aja. Ya udah. Maria ketemu bentuk Jibril bentuk laki-laki kan? Ada dalam Mana? Bible? Benar nggak? Mana laki-laki? Mana laki-laki? Mana laki-laki? Mana laki-laki? Terkejut Kalau ada gimana? Kalau ada gimana? Bro, kami ini sudah terjun di dunia begini, bro. Sudah tahu, tahuan mau apa ke sini sudah tahu. Kalau ada gimana? Itu sudah selesai, itu terlalu mudah itu dipahami, cuma memang bagi orang-orang yang orang-orang yang bebal itu memang sulit sekali itu. Enggak, memang otaknya bebal itu sulit sekali. Sama dengan kita ngobrol, misalnya gini, profesor ini terus ngobrol sama pemulung, terus dengan keluar teori-teori macam-macam kan nggak mungkin. Ya, itu bagi umat Islam itu terlalu mudah untuk dipahami itu. Anak SD aja baca itu tahu bahwa yang dimaksud si putih Jibril. Ya lu ngibulnya mana ke SD, gimana lo? Kata lu debater, mana ada anak SD debater lo, Her? Berarti nggak konsisten, narasi itu nggak konsisten tuh. Itu anak SD, makanya nggak cocok. Oh gitu, ya. Ya sekiranya kawan-kawan bisa teratur, ya pasti ya akan mengerti. Enggak, udah selesai itu bagi kami itu enggak ada masalah. Ya. Bagi situ masalah ya terserah, itu kan urusannya situ. Ya. Loh iya. Ngapain buat? Udah selesai. Udah selesai. Ya wes nggak apa-apa lah, udah selesai. Iya, jadi gini aja. Jadi gini, Yesus itu berdoa. Nah, berdoa kepada Bapa, betul enggak? Itu terus ketika berdoa kepada Bapa itu dikabulkan enggak? Nah, terus kalau saya buktikan Allah berdoa, kamu mau bilang apa, bro? Enggak, ketika Yesus berdoa kepada Bapa, beberapa dia itu kira-kira Bapa itu menolak atau mengabulkan? Bro, lalu kalau Yesus kan berdoa kepada Bapa. Nah, kalau Allah berdoa kepada siapa? Bapaknya atau siapanya? Oh. Ayo. Ini Yesus berdoa kan. Bro, Yesus itu ngajarin, katanya kalau kita berdoa kepada Bapa, katanya kalau kamu berdoa kepada Bapa itu akan selalu dikabulkan. Ini berdoa apa, bro? Allah mau berdoa kepada siapa? Di mana ayatnya Allah itu berdoa? Lah, udah tenang aja, nanti saya buktikan. Tenang aja. Iya, saya tanya tadi aja kau buktiin Jibril aja kau udah tumbang, buktikan lagi lah. Buktiin dulu Allah berdoa, buktiin Allah berdoa. Ayo kita, Bilal kita tunggu Bilal. Buktiin dulu Allah berdoa. Ayo. Oke, buktiin. Gimana ayatnya? Gue tunggu. Herdi gue tunggu. Ayo. Boleh saya bawa data, tapi silakan. Gue tunggu. Ayo gue tunggu. Enggak usah gue keluar yang lain. Ayo gue tunggu. Allah berdoa. Ayo. Gini bro, dengar dulu. Saya bawa data, saya buktikan, tapi saya mau ikat dulu. Saya mau ikat jin-jinnya dulu, boleh? Udah buktikan. Banyak ngomong lah. Ayo, gue tunggu. Gini, jin saja di waktu Muhammad membacakan. Oke, gue lawan lu Herdi. Gue lawan lu, semua yang lain diam. Oke, gue lawan lu. Coba. Lanjut Bilal lanjut. Yakin ya jinnya diam ya? Yakin. Karena bikin malu karena Muhammad membacakan ayat Quran, jinnya pada diam. Kalian kok pada ribut ya kan? Lah, bikin malu. Enggak usah ngelantur, buktikan sekarang. Yang lain udah pada diam. Buktikanlah di mana Allah itu berdoa. Oke, sebentar ya. Buktikan. Ojo kagetan ya, bro. Ojo kagetan ya. Ini Bilal sekarang jangan suruh masuk Kristen, suruh sunat ya Bilal ya. Ya. Tadi udah tumbang itu tadi si Luga tadi. Udah masuk Islam itu tadi, udah syahadat dia tadi buat. Kalau nggak ada Allah berdoa, kita suruh sunat dia live gitu di sini. Ya. Bro, ngapain kalian sunat toh kembali ke surga kalian utuh lagi enggak? Berani nggak lo, ha? Aduh. Ini oke. Ya. Ingat ya, udah janji ya, jinnya diikat, tutup mulutnya, jin diam, menyimak. Seperti Muhammad membacakan Quran. Banyak cakap kau. Banyak cakap kan, buktikan lah.
Saya mau screen ini, tenang bro, tenangkan jinnya. Masa lebih unggul dari jin Ifrit? Buktikanlah Tenang. gimana. Paling dia Allah bersalawat paling Bil. Tenang bro, wah, ini jinnya ini Paling dia Allah bersalawat. masih mending jin di zaman Muhammad. Teratur mendengarkan Qurannya. Paling nggak jauh Bil, yakin gue. Satu kali habis. Tenang, oke, Tidak boleh. oke, jangan kesurupan ya. Iya. Oke. Sesungguhnya Allah, para malaikatnya, beserta penduduk langit dan bumi, sampai semut yang ada di dalam sarangnya, bahkan ikan paus sekalipun, mereka turut mendoakan. Allah mengajak. Iya, mendoakan. Udah baca dulu semua, jangan kau potong, baca dulu semua. Iya, sesungguhnya Allah, malaikat, penduduk langit, penduduk bumi, semut, ikan paus, ya mendoakan. Jadi semuanya mendoakan. Siapa mendoakan? Orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Ayo kesurupan, ayo. Oke. Enggak, boleh nggak gue boleh nimbrung nggak boleh? Silakan. Nggak boleh. Ya silakan. Oh, enggak, ini apa sih, tafsir ya? Itu tafsir. Hadis Tirmizi, dia bawa hadis Tirmizi. Oh, hadis Tirmizi. Iya. Itu ada Arabnya nggak, Her? Ada. Boleh dong? Ya buka aja 2609 bro. Iya, tolong lah. Kan lo yang tampilin. Mana gua tahu juga. Kan gua nggak siap, lo yang siap lo. Jangan manja lah. Saya kok bisa siap, Anda tidak? Iya, nggak tahu. Loh, Lo yang siap materinya kan? artinya Anda suam-suam kuku jadi Islam. Iya. Iyalah, anggap aja seperti itu. Kok ketawa, Her? Tampilin lah. Arabnya dong, Arabnya biar Bang Arman baca tuh Arabnya. Ya, ini tuh Arabnya. Ya, bacain lah, mana tadi berdoanya, mana kata berdoanya? Ya silakan, Anda baca. Saya paham kok ketika Islam bertanya asli menjamin cile pasti itu. La samawati wal ardo hatta anlah fi juhriha hatta hutariyu salluna ala muallimin nas. Mana doanya, nggak ada kata doanya? Beneran jangan ketawa, kalau kecuali lu bisa bahasa Arab baru lu boleh ketawain gua. Innallah wa malaikatahu. Jadi lu bisa mengkoreksi gua. Kalau lu nggak bisa, nggak boleh begitu ketawain. Itu nggak ada kata doanya, nggak ada tad'u, nggak ada. Oke, ya udah kita masuk ke Quran aja biar lebih. Iya. Dia tahu bro. Anda Oke, jadi di sini kemudian malaikat memanggil Zakaria yang sedang tengah berdiri melakukan sholat. Ini sholat artinya apa di sini sholat? Berdoa atau apa? Sholat itu ya bukan hanya berdoa. Sholat Ya. itu ada rukunnya, bukan hanya kalau doa nggak ada rukunnya. Di sini Ada apa caranya? Di sini maksudnya sholat. Zakaria lagi apa? Zakaria ia sedang berdiri melakukan sholat di ini. Bang Arman Menyembah Allah juga. tahu enggak Bang Arman tahu enggak yang berdoa itu, yang berselawat itu Bang, ayatnya itu kan ada itu yang di ala nabi gitu. Kalau ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi. Iya, Fatir kayak 8. Itu kan terjemahannya kan ini lari sebenarnya, tapi Iya. mereka biasa lah kalau orang ini Kalau sholat itu diartikan doa, Herdi, ya. Arabnya gimana? Abu Lahab, Abu Jahal juga tahu. Saya tanya, ini sholat artinya apa? Artinya menyembah. Oke. Artinya menyembah, memohon, memanjatkan sesuatu dalam rangka menyembah. Itu ada terminnya, ada terminologinya itu, Herdi. Itu bukan hanya etimologi ya. Ini siapa sih nih? Noise, sorry. Kamu orang yang komitmen dengan kata-katamu, bro. Maksudnya?
Saya tanya, kamu orangnya komitmen nggak dengan Insya kata-kata? Allah. Yang saya tahu, yang gue tahu aja. Oke, jadi dia sholat di sini katanya apa? Yusolli. Yusolli. Oke, oke ya. Ya, pegang ya janjinya ya. Komitmen ya. Oke. Lah, tapi nggak apa-apa. Kalau Anda melanggar nggak apa-apa karena Allah mengajarkan begitu. Melanggar nggak apa-apa. Nah, Iya. berisik loh. Udah tampilin aja. Udah, tenang aja bro, santai. Quran itu saya sudah hatam 10 kali. Arabnya dong, Arabnya baca, Arabnya dong. Coba kalau katam kau bacakan dulu nih satu ayat pun Arabnya ini Arabnya dibaca. Kalau baca Arabnya. Oke, Katanya oke. katam. Iya baca, Ini sama. baca Oh. Arabnya itu. Coba baca Arab. Tenang. Sekali sama yang tadi. Katanya katam 10 kali. Itulah kalian itu asumsi terus sama kau itu kayak si buta. Iya, karena kenapa? Karena Tuhan itu manusia bagi lo, Her. Jadi lo menyamakan arahnya. Kalau sholat dari manusia kepada Allah, lo samakan sholat dari Allah kepada manusia. Karena Allah itu juga manusia menurut lo. Itu masalahnya. Kalian bisa berdiskusi nggak sih? Mindset, enggak dong. Mindsetnya yang dibicarakan di sini. Kalian ini bisa diskusi nggak? Ini diskusi. Masalahnya bisa diskusi nggak? Sekarang mindsetnya di sini yang dibicarakan, Her. Bukan diskusi kawan. Ketika manusia sholat kepada Allah, lo samakan ketika Allah sholat kepada manusia, solu kepada manusia. Di sini mindset yang berbeda antara lo Kristen dan kami Muslim. Apa yang terjadi dengan umatmu ya Rabi ya Rasul? Oh, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, baru lo boleh ngomong kayak gitu. Yo, come on, baby. Let's go. Let's go. Ya, tadi menyembah Zakaria menyembah. Iya, karena Allahnya juga menyembah kan menurut lo jadinya? Karena sama, Allahnya juga manusia bagi lo. Oh, tuh ada kamusnya tuh. Nah, Oh gitu kan? dia sholat, yusolli, Easy kan ngejawab lo, Her. nih memberi rahmat. Tuh, ya Herdi. Yang maknanya itu banyak gitu loh. Gini kalau Enggak, ini jangan gini-gini nih, baca ini dulu gitu loh. Screen itu. Udah. Enggak, ini bacanya apa ini? Bacanya nih, Arabnya nih. Baca. Standar janda itu. Yusolli. Enggak standar ganda. Karena berbeda Allah dengan manusia. Lo nggak mau standar ganda biar terjemahannya sama, pokoknya sama karena Allah adalah manusia menurut lo. Ya, nah nih. Allah bukan manusia. Ini Bukan lo. ini bukan pakai ini bukan terjemahan gereja ini ya. Nah, ini Bang Heti ya. Jangan pakai terjemahan gereja ini nah. Bukan Iya. Nah, jangan pakai LAI ini ya. Terjemahan dari arti yusolli di kamus istilah semua Indonesia Arab ya. Bukan kamus gereja ini ya. Nah, ini yusolli bisa bermakna dia sholat kan. Yusolli bisa bermakna memberi rahmat. Ya. Nah, ini oke. Ya, udah ya. Nah, udah. Apa lagi? Oke. Jangan pakai gereja ya saya bilang. Tuh sholah, Pak Agus, sholah, yasli itu membakar, menyate, memanggang. Waduh, lebih parah lagi dong lo, Her. Iya, umum. Gimana ceritanya kalau pakai umum? Sedangkan lu pakai etimologi umum kan? Ya, ayo kita pakai begitu. Nggak bisa. Jadi gini, kalau Bang Herdi mau menangkal tadi, melawan kamus tadi, pasti pakai LAI atau pakai gereja. Ya nggak bisa lah. Mana gereja punya Quran? Nggak ada gereja punya Quran. Yang tadi aja nih Pak Agus, nih contohnya ya, contoh yang tadi ayat Al-Quran. Contoh aja nih ayat Al-Quran. Coba baca nih Herdi. Bro Langit, ayo cabut. Dadah. Bye-bye Herdi, bye-bye Langit. Gue tahu tadi ini ada Luga di SDN. Yuk gantian Her, ganti Luga gitu kan. Bacalah ini. Ini Muhammad aja mengaku dirinya Allah, tapi nggak ada Muslim mengakui Muhammad Allah. Kalau lu pasti, kalau lu jadi Quraisy Herdi.